Namo Buddhaya. Ikutilah acara Ngopi Sepeda. Ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Kamis tanggal 21 April tahun 2022. Pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di channel YouTube Ngopi Sepeda. Edisi 7 dengan tema Kekuatan Aditana. Narasumber pada hari ini adalah Ibu Insinyur Indiyudini Wirawan. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan Buddhis. Moderator pada acara ini akan dipandu oleh Bapak Agus Adijayo, SPD. MC acara ini adalah Ibu Naryaningsih, SSI, SAG. Doa akan dipanjatkan oleh Romo Rusli, SPD, CHC, CCDD. Pembacaan syair suci Dhammapada akan dilantunkan oleh Ibu Hernawati. Selamat mengikuti acara Ngopi Sepeda. Ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya. Halo, selamat malam Ibu Bapak dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami Ngopi Sepeda di edisi ke-7. Tidak terasa kita sudah sampai edisi ke-7. Selamat malam, Namo Buddhaya. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini ya, kita bisa berjumpa lagi di aplikasi virtual ya. Seperti biasa acara Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma yang menghadirkan narasumber yang begitu luar biasa di malam hari ini. Ibu Bapak, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan yang berarti, mari bersama-sama kita berdoa yang akan dipandu oleh Romo Rusli. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC kita pada malam hari ini, di mana kita berkumpul kembali dalam acara Ngopi Sepeda, Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma. Sebelum acara kita mulai, marilah bersama-sama kita bersikap anjali. Kita akan membacakan nama Karapata, penghormatan kita kepada Buddha, penghormatan kita kepada Dhamma, dan penghormatan kita kepada Arya Sangga. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo, dhammang namassami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, sanghang namami. Semoga para Buddha, Paceka Buddha, para Bodhisatta, para Brahma yang berada di alam Brahma, para Dewa-Dewi yang berada dalam surga, para Yaka, Gandhava, dan Naga yang berada di perairan daratan ataupun di perbukitan, dan kepada semua makhluk, semoga selalu terberkahi dan sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Naryaningsih. Oke, baik. Terima kasih Romo Rusli. Berikutnya Renungan Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Ibu Hernawati. Dipersilakan. Selamat malam
kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sedama. Terimalah salam bahagia dalam Buddha Dhamma. Namo Buddhaya. Untuk kali ini, marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan renungan dari Dhammapada bab 1 syair 7. Subhanupasing wiharantang indriyesu asang wutang bojanam hi amatanyu kusitang hinawiriyang tangwe pasahati maro wakto rukhang wakdup balang, yang artinya Mara dapat menguasai dia yang memandang indah objek-objek, tidak berpengendalian indera, tidak berukuran dalam hal makan, malas, dan bersemangat rendah, bagaikan angin dapat menumbangkan pohon rapuh. Sadu, sadu, sadu. Demikian syair Dhammapada untuk menjadi renungan kita semua. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Iya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya baik, terima kasih kepada Bu Herna ya, renungan Dhammapada yang luar biasa. Jadi sengaja ngopi sepeda selalu setiap malam Kamis ya, setiap sesi, setiap edisi kita akan membacakan satu ayat Dhammapada supaya kita semua bisa mengenal lebih jauh ya dari Dhammapada ya. Paling tidak kalau kita tidak bisa membacakan, minimal kita mengetahui atau mengenal, memahami maknanya seperti itu. Ibu Bapak dan pemirsa ya dimanapun Anda berada, ini acara yang kita tunggu-tunggu yaitu diskusi ya, tentu saja diskusi Dhamma oleh Sri Kandi Pejuang Dhamma. Nah, karena malam ini atau hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, maka malam ini narasumber kita adalah seorang Kartini yang sangat luar biasa ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Kartini untuk wanita-wanita dimanapun Anda berada yang luar biasa. Tentu saja tanpa Kartono kita tidak akan ada ya. Jadi selain Kartini juga saya memberi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para suami-suami ya, sehingga mengkondisikan kita wanita menjadi Kartini yang sangat kuat gitulah. Tanpa beliau-beliau kita tidak akan ada apa-apanya. Seperti itu ya. Selamat sekali lagi, mudah-mudahan menjadi Kartini yang luar biasa di kehidupan ini maupun di kehidupan yang akan datang, seperti itu ya. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, acara diskusi pintar, ngobrol pintar sama pejuang Dhamma pada malam hari ini akan dimoderatori oleh Bapak Agus Adijayo SPD. Beliau adalah pengurus DPD Patria Banten bidang olahraga tahun 2013 sampai 2017. Beliau juga seorang guru olahraga di SD Ekayana Pasiko tahun 2010 sampai dengan sekarang. Beliau juga seorang direktur CV Cipta Karya Jambu Dwipa tahun 2020 sampai sekarang ya. Luar biasa sekali untuk moderator dan narasumber kita malam hari ini. Untuk itu saya mengundang Bapak Adijayo untuk hadir di tengah-tengah kita.
Silahkan Bapak untuk memandu acara malam hari ini. Ya, kebetulan hari Kartini, narasumber kita juga Kartini nih Pak, Kartini yang sangat luar biasa. Maka malam ini kompak para wanita menggunakan kebaya. Jadi memang budaya lokal kita bawa untuk sejarah Kartini supaya muncul kembali begitu Pak. Silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu Ningsih selaku MC kita malam hari ini, dan tadi disampaikan oleh Ibu Ningsih ternyata hari ini tanggal 21 ya Bu ya, Hari Kartini. Selamat Hari Kartini juga untuk Ibu Ningsih dan ibu-ibu yang lain. Ya, Bu Ningsih gimana kabarnya hari ini? Wah, tentunya semangat sekali ya di hari istimewa. Luar biasa sekali karena hari ini Hari Kartini, jadi seharian di sekolah melayani Kartini-Kartini yang ada di sekolah. Oh, dan hari ini berkebaya Bu ya? Betul, dari pagi sampai sore itu Pak berkebaya. Wow, sampai luar malam, biasa. sampai malam, sampai sekarang. Sampai malam. Iya. Sampai sekarang masih berkebaya. Oke, Bu Ningsih, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba memandu acara ngopi sepeda pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Romo Rusli, kepada Ibu Hernawati yang tadi sudah membacakan Dhammapada untuk kita semuanya. Baik, selamat malam kepada Bapak Ibu, para hadirin semuanya, para pejuang Dhamma, Romo Ramani dimanapun Anda berada. Terimalah salam kasih dalam Dhamma, Sotioto, Namo Buddhaya. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara ngopi sepeda ya, ngobrol pintar sesama pejuang Dhamma. Dan ini merupakan kanal YouTube yang luar biasa ya, yang terbaru, merupakan kreativitas yang sangat luar biasa yang menampung para pejuang Dhamma nih, para pejuang-pejuang Dhamma yang mungkin bergerak dalam berbagai bidang, bisa ngobrol di sini, ngobrol santai sambil ngopi. Oke, Bapak Ibu dan hadirin semua yang berbahagia, Romo Ramani. Pada kesempatan yang luar biasa ini, pada malam hari ini kita akan berbincang atau mendatangkan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Ya, narasumber yang sangat luar biasa, dan beliau akan membawakan sebuah materi tentang kekuatan aditana. Nah, siapa beliau? Nah, ini mari kita simak profilnya. Beliau adalah seorang sarjana teknik kimia, memiliki pengalaman kerja tahun 1996 sampai dengan 1998, R&D Santa Laurencia, 2001 sampai 2004 guru kelas 3 Santa Laurencia. Kemudian tahun 2004 mendirikan Tintin Science Club, 2004 sampai 2005 persiapan mendirikan sekolah Eipasiko, 2005 sampai 2019 di Eipasiko School, kemudian 2020 mendirikan Indikator Club. Pernah menjadi guru, kepala sekolah TK dan SD, dan seorang direktur. Pengalaman organisasi, KMP di Pangkara, IT, 2 periode sebagai bidang Dharma, 1 periode sebagai ketua, dan 2 BKPBI dari tahun 2005 sampai sekarang, Wanadi Tangsel, saat ini sudah 4 periode. Luar biasa beliau ya, pengalaman yang sangat luar biasa, dan kita tentunya ingin menggali lebih banyak dan berbincang langsung dengan beliau, dan mari kita sambut Ibu Indi Yudini. Selamat malam Ibu Indi. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam juga untuk Miss Ningsih ya, MC, Romo Rusli, Ibu Herna ya. Selamat Hari Kartini juga untuk seluruh wanita Indonesia. Oke, Bu Indi, gimana kabarnya hari ini Bu Indi? Hari ini baik nih, berkat baju Pak Agus yang merah ya, menyala. Dan selamat semangat ya. Kembarannya sama Miss Ningsih ya. Ya, tadi kebetulan nih, kebetulan kok bisa sama juga nggak tahu ini ya. Tadi bisa sama merah nih. Bu Indi, hari ini adalah hari istimewa Bu Indi, dan Ibu Indi menjadi tamu istimewa juga di acara ngopi sepeda malam hari ini. Terima kasih sudah diundang oleh Pak Agus, Mr. Adi juga ya. Ya, oke Ibu Indi. Oke, Ibu Indi. Nah, pada kesempatan malam hari ini seperti yang kita ketahui bahwa temanya adalah kekuatan aditana. Nah, ini nanti Ibu Indi tentunya akan sharing atau berbagi pengalaman yang mungkin Ibu sudah capai dan alami tentang
mungkin perjalanan hidup terkait dengan kekuatan adi tanah. Nah ini sebelumnya Bu Indi ini mengenal agama Buddha atau mengenal Dhamma sejak kapan Bu Indi ini? Saya lahir di keluarga Buddhis. Mama saya seorang Buddhis, ya. Cukup rajin ke wihara. Waktu zaman dulu tuh Cait Capgo lah ya, Mama selalu ke wihara seperti itu. Mama juga rajin sebagai pengurus di wihara, memimpin puja bakti, ya. Papa saya kebetulan seorang Kristiani sebenarnya, tapi beliau nggak pernah ke gereja seperti itu. Tapi kami semua anak-anaknya ikut Mama, semuanya Buddhis. Nah, di situ saya mengenal agama Buddha. Kebetulan saya sekolah di sekolah Katolik waktu itu, TK dan SD-nya. Tapi karena kecintaan saya terhadap Buddhis, saya sempat berjuang ya saat kelas 4 SD untuk mempunyai nilai agama Buddha di rapot saya. Tapi perjuangan saya ternyata tidak berhasil ya. Memang sudah menjadi aturan di sebuah sekolah Katolik ya, memang harus mengikuti agama Katolik seperti itu. Sampai akhirnya saya SMP dan SMA memutuskan di sekolah negeri, karena di sekolah negeri kami bisa mendapatkan pelajaran agama sesuai agamanya masing-masing. Nah, di situ saya lebih dalam mengenal agama Buddha. Begitu Pak Agus. Oke, nah mungkin ini Bu, berarti awal kan dari keluarga yang mungkin berbeda ya Bu ya, terus memiliki pilihan. Ada nggak Bu pengalaman unik mungkin ini Bu selama masa kecil itu untuk mendapatkan nilai itu Bu? Atau mungkin di sekolah minggu gitu Bu? Kebetulan saya juga rajin ke sekolah minggu dari kecil ya. Nah, demi mendapatkan nilai agama Buddha di rapot, saya sempat mengajak teman-teman saya yang Buddhis juga. Jadi setiap hari Jumat saya menjemput mereka tuh ke rumah mereka, saya jemput dan saya ajak ke wihara ya, untuk mengikuti pelajaran agama Buddha. Di situ kita sama-sama mengikuti pelajaran agama Buddha bersama teman-teman dari sekolah lain juga. Gitu. Tapi ternyata setelah kita ikut, kemudian juga kita ikut ulangannya, ikut ujiannya, kita dapat nilai. Nah, ketika nilai itu saya ajukan ke sekolah, ternyata tidak disetujui. Akhirnya teman-teman saya ya nggak mau lagi setelah itu. Gitu. Nah, itu yang mendasari saya, wah saya harus saya SMP-nya harus dapat pelajaran agama Buddha. Jadi saya memutuskan SMP-nya di sekolah negeri seperti itu. Oke Bu, nah ini menarik sekali Bu, ketika Ibu Indi mengajak teman-teman untuk ke wihara, itu kan sebuah perjuangan ya Bu ya. Nah ini kan, wah berjuang Dhamma beneran ini kan, ikut mengajak orang lain untuk turut serta belajar Dhamma. Ini kan luar biasa Bu, itu gimana bisa muncul ide seperti itu Bu? Mungkin karena saya saya sebagai Buddhis saya merasa Dhamma ini begitu indah gitu ya. Apa yang saya rasakan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menemukan jawabannya dalam Buddha Dhamma. Gitu. Jadi saya ingin sekali juga teman-teman yang lain mengetahui hal ini. Ya intinya sayang ya kalau Dhamma yang indah ini tidak dilestarikan oleh kita semua. Oleh sebab itu saya pun ketika di SMA pernah bertekad suatu saat akan mendirikan sekolah Buddhis. Karena saya ingin juga anak-anak Buddhis bisa mengenal Buddha Dhamma dari sejak kecil. Seperti itu Pak Agus. Oke Bu, nah nih kan kita langsung berlanjut nih ya, kuliah juga kuliah lulus, kemudian ada tekad juga tadi di waktu di SMA bertekad ingin mendirikan sekolah. Nah, melihat latar belakang yang seperti itu tuh, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini ingin mendirikan sekolah itu kan tidak gampang ya, butuh proses yang panjang dan lain sebagainya. Nah, ini selain hal yang tadi Ibu sampaikan tadi, apa sih yang memotivasi Ibu sehingga punya keinginan yang besar, tekad yang besar untuk mendirikan sebuah sekolah itu ya Bu ya. Sehingga sekolah itu mungkin bisa sampai berdiri, bisa berjalan. Nah, ini kan yang perlu kita tahu dan kami ingin gali dari Ibu, karena bahwa hal yang Ibu lakukan ini sesuatu yang menginspirasi banyak orang Bu. Gimana Bu?
Ya kebetulan tadi ya, saya dari kecil sudah ikut sekolah minggu, kemudian saya juga ketika SMP sudah mulai membantu kakak sekolah minggu di wihara. SMA saya sudah menjadi kakak sekolah minggu gitu ya. Dan ketika kuliah pun saya boleh dibilang dari sejak saya masuk kuliah tahun 90 hingga tahun 96 saya menjadi satu-satunya guru sekolah minggu di wihara yang ada di Serpong, ya di Villa Melati. Pak Agus tahu ya. Boleh saya sebutkan nama wiharanya, Pak Agus? Boleh Bu, boleh. Oh, ya, saya di Wihara Siripada. Waktu itu saya menjadi satu-satunya guru sekolah minggu di sana. Nah, itu tahun 90 sampai 96. Nah, ketika saya juga sudah sibuk dengan kegiatan, kebetulan saya waktu masih kuliah, saya kuliah juga teknik sebetulnya ya, nggak ada background sama sekali keguruan. Tapi kebetulan saya juga selama kuliah pun saya tadi ya tahun 90 sampai 96 saya menjadi guru sekolah minggu. Nah, kemudian dengan kesibukan saya akhirnya saya memutuskan untuk melepas karena saya sudah bekerja seperti itu dan kebetulan saya bekerja juga di sekolah gitu loh. Nah, saya diawali menjadi R&D bidang sains waktu itu selama kurang lebih 2 tahun ya, 96 sampai 98 2 tahun. Nah, kemudian saya sempat off karena menikah, kemudian dipanggil kembali di sekolah yang sama, saya menjadi guru waktu itu kelas 3, kemudian kelas 5. Nah, di situ ada kisah yang unik sekali. Nah, ketika saya menjadi guru wali kelas, saya punya 7 anak murid ya siswa yang beragama Buddha. Nah, saat itu guru agama Katolik tentunya ketika masuk kelas saya kan biasa ada di dalam ruangan juga ya mendampingi anak-anak. Nah, guru agamanya minta gambarkan rumah ibadahmu masing-masing. Berarti kan anak-anak harus menggambar rumah ibadah agama mereka masing-masing. Dan dari 7 anak itu ternyata hanya 1 anak yang bisa menggambar wihara. Sisanya nggak bisa. Gitu loh. Nah, setelah pada saat jam istirahat saya bertanya kepada masing-masing anak tersebut, kenapa kok mereka nggak bisa menggambar wihara? Ternyata mereka nggak pernah ke wihara, gitu loh. Alasannya juga macam-macam ya. Ada yang karena memang nggak pernah diajak papa mamanya, ada yang ternyata papa mamanya bukan Buddhis juga gitu ya, berbeda gitu loh. Jadi misalkan mamanya Buddhis, papanya bukan seperti itu. Jadi nggak pernah ke wihara. Jadi mereka nggak pernah tahu wihara itu seperti apa gitu loh. Nah, ini salah satu yang pencetus pertama. Wah, berarti saya harus memperkenalkan wihara kepada mereka. Nah, jadi ini juga menambah semangat sebetulnya saya untuk terus menjadi guru sekolah minggu saat itu. Kemudian ada tekad juga yang lahir, betapa bagusnya ya kalau ada sekolah Buddhis sehingga anak-anak Buddhis bisa sekolah di sekolah Buddhis. Gitu. Nah, ini terus mendorong saya hingga akhirnya ketika saya punya anak gitu ya, anak ke-1 dan ke-2 waktu itu masih kecil-kecil, mereka yang pertama kebetulan juga sekolah di sekolah yang sama tempat saya bekerja. Anak kedua saya di sekolah Katolik juga, tapi sekolah yang lain. Setiap kali mau tidur gitu ya, mereka berdoa, doanya selalu dari 2 agama. Jadi mereka awalnya atas nama Bapak. Setelah itu baru bilang, Sang Buddha, saya mau tidur dan seterusnya gitu loh. Nah, saya bersama suami waktu itu lihat anak-anak, aduh, anak-anak kita seperti ini, gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Nah, akhirnya kita berdiskusi gitu loh. Nah, kita berpikir bagaimana nih anak-anak lain pasti juga mengalami hal yang sama seperti itu. Nah, itu pencetus kedua sebetulnya. Nah, ketika anak pertama saya memasuki usia sekolah TKB, ada juga kejadian yang luar biasa nih Pak Agus. Tiba-tiba anak saya minta pindah agama. Seperti itu. Ingin pindah agama ya Bu ya. Minta pindah agama. Saya tanya kenapa gitu.
Terus dia menceritakan mengapa di agama tetangga itu lebih indah gitu ya. Jadi setiap Natal, setiap Paskah, dia tuh bisa menceritakan, menggambarkan suasana yang menyenangkan gitu loh. Nah, saya seperti yang tersentil gitu. Oh iya ya, nggak ada tuh di Buddhis seperti itu. Nah, memang kalau sekarang sih udah mulai ya, ada misalkan Waisak Diari, kemudian juga Waisak Bersama. Dulu kan nggak ada, zaman tahun berapa itu? Mungkin sekitar 2001 gitu ya. 2001 kan nggak ada gitu loh. Iya, belum ada. Terus ada, betul waktu Iya. itu ada Diare Waisak nasional ya Bu ya. Oke, anak saya TKB berarti dia lahir 98, kalau 5 tahun ya 2003 ya, sekitar tahun 2003 seperti itu. Nah, berarti ini sudah yang ketiga ya, pencetus yang ketiga ya. Dan ini yang luar biasa banget gitu loh. Kemudian saya dan suami berpikir, gimana ya cara menjelaskan pada anak-anak ini. Kemudian saya menceritakan, katakanlah siapa Buddha, kemudian siapa Yesus, seperti itu. Dan akhirnya anak saya memutuskan, oke, aku pilih Buddha aja. Karena Buddha lebih hebat, katanya seperti gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, sekarang dia masih TKB. Kami sebagai orang tua masih bisa mengarahkan, tapi bagaimana ketika dia sudah menginjak remaja? Mungkin dia punya katakanlah wanita yang disukai gitu ya. Nah, mungkin tuh lain lagi ceritanya. Nah, ini yang mendorong saya juga, anak saya harus mengenal Buddhis dari awal karena saya dan suami saya tahu Buddhis itu sangat indah, Dhamma itu sangat indah. Gitu. Jadi sayang sekali kalau kita tidak ingin mengenalnya. Oke, wah luar biasa sekali Bu. Jadi ada beberapa hal yang melandasi ya Bu ya. Nah, ini sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu semuanya bahwa Ibu Indi ini akhirnya bisa mendirikan sebuah sekolah ya, dengan alasan-alasan yang tadi sudah disampaikan. Nah, ini Ibu, ini saya bertanya dulu. Ketika Ibu nih, kan itu perjalanannya panjang ya. Ketika Ibu nih memutuskan nih, saya ingin mendirikan sekolah ini ya. Apa yang terlintas atau apa yang diniatkan, ditekadkan itu Bu ya. Mungkin aditananya itu Bu ya, yang paling paling kuat waktu itu Bu. Apa ini Bu? Iya, terus terang waktu itu saya nggak kenal istilah aditana juga ya. Jadi pokoknya saya memang orangnya begitu. Kalau sudah bertekad harus terjadi. Apapun yang terjadi harus terjadi. Jadi dengan tekad saya yang kuat seperti itu, entah kenapa, mungkin karena punya tekad yang kuat, selalu dipikirkan, sehingga seperti mestakung ya, semesta alam mendukung gitu. Jadi dengan tekad itu, saya mulai membuat angket saat itu, 300 angket saya sebarkan di wihara dan ternyata hasilnya sangat positif ya, responnya sangat positif. Kemudian saya juga membuat proposal. Waktu itu saya buat 5 proposal. Responnya juga sangat positif ya, walaupun proposal saya dikembalikan lagi oleh mereka setelah mereka mempelajari gitu dengan berbagai alasan. Tapi setidaknya itu memotivasi saya gitu loh. Dari dengan angket yang positif, dengan proposal juga yang dipelajari, itu lebih memotivasi saya. Tapi saya nggak kurang akal Pak Agus, saya nggak kurang akal. Jadi setelah itu saya cari cara. Gimana nih caranya ya? Akhirnya saya pura-pura jadi orang kaya waktu itu Pak Agus. Jadi orang kaya. Kok pura-pura itu gimana maksudnya? Iya, karena saya belum kaya waktu itu. Sudah kaya Dhamma Bu, udah kaya Dhamma. Iya, saya kaya Dhamma, tapi saya belum punya materi yang cukup untuk mendirikan sebuah sekolah saat itu. Nah, gimana nih kelanjutannya? Seru sekali. Pergi ke kantor pemasaran waktu itu di BSD tentunya, dan ya tadi ya karena dengan kekuatan tekad itu dan semesta alam mendukung, ternyata marketingnya juga Buddhis gitu. Jadi kami ngobrol-ngobrol,
Singkat kata, saya diperkenalkan oleh beliau, seseorang yang memiliki tanah di BSD dan ingin mendirikan sebuah sekolah. Akhirnya ya singkat kata saya akhirnya bisa berkenalan lah dengan beliau itu, sampai akhirnya beliau bersedia mendirikan sekolah. Nah, akhirnya saya mendirikan, waktu itu tahun 2004 ya, 2004. Akhirnya tahun 2004 akhir, beliau meminta saya untuk mencari lokasi lah ya untuk sekolah. Jadi saya beli ruko 3 lantai di BSD. Nah, maka berdirilah sekolah Ehipasiko ya tentunya. Itu cikal bakalnya Pak Agus. Tahun 2004 akhir saya beli ruko. Kemudian awal 2005 sudah mulai renovasi dan Februari saya sudah langsung buka pendaftaran di Siripada waktu itu, dan luar biasa sekali responnya. Iya, 2005 Februari, dan responnya memang luar biasa. Kami berhasil mendapatkan 21 siswa dari wihara tersebut ya, ditambah dari siswa-siswa yang daftar langsung ke sekolah, karena saya juga buka pendaftaran di sekolah saat itu. Itu masih renovasi padahal. Siswa angkatan pertama saat itu 45 siswa. Ya, jadi tahun 2005 bulan Juni itu sudah open house, dan Juli kita sudah start tahun ajaran. Dari mulai KBA, KBB, TKA, TKB, dan SD kelas 1. Oh, luar biasa sekali. 45 siswa. Tahun 2005 ya, Bu ya? Iya, tahun berikutnya menjadi 88, tahun berikutnya menjadi 127. Itu hal yang mengembirakan di situ. Nah, disitulah saya mulai berpikir untuk memindahkan sekolah ini ke tempat yang lebih besar. Nah, tapi ternyata saya mendapatkan tantangan dari donatur yang pertama ini. Saya diminta untuk mencari donatur lain. Wah, padahal saat itu saya berpikir, aduh, untuk mendapatkan donatur yang pertama ini perjuangan juga cukup panjang, ya kan? Bagaikan mencari jarum dalam jerami seperti itu. Nah, kemudian saya diminta lagi mencari donatur lain. Lagi-lagi mungkin karma baik sedang berbuah, ya, mestakung juga gitu. Ternyata ya, intinya akhirnya saya bisa lah berjumpa dengan orang gitu, bisa terhubung gitu dengan orang ini juga bisa menghubungi saya dengan donatur selanjutnya. Itu pun prosesnya nggak gampang, nggak sebentar, 1 tahun kurang lebih, sehingga akhirnya berdirilah sekolah Ehipasiko di gedung yang baru. Oke, wah luar biasa yang sekarang ya Bu ya. Oke Bu, ini saya mau meruntut kembali ke belakang sejenak nih Bu. Nah ini kan tadi ada proposal ditolak, kemudian harus menunggu waktu yang lama. Ya, ada nggak Bu nih rasa semacam apa itu pesimis gitu ya? Ada muncul nggak perasaan pesimis, ini tidak akan terjadi, ini mungkin akan gagal begitu? Ada nggak hal semacam itu Bu yang muncul ketika itu? Saat itu tidak ada ya. Entah kenapa, sepertinya apapun yang saya mau gitu ya, kok terwujud gitu. Sepertinya yang saya mau, yang saya pikirkan itu terjadi. Saya nggak mempelajari NLP sebetulnya, atau pelajaran tentang kekuatan pikiran gitu. Tapi memang itu terjadi. Gitu. Jadi semua yang saya pikirkan, mungkin karena dipikirnya nggak cuma mikirin lewat begitu aja ya, betul-betul dipikirkan, kemudian berusaha untuk merealisasikan gitu. Akhirnya keinginan itu terwujud gitu. Kayaknya nggak ada yang sulit deh. Jadi saya sendiri sampai heran, kok lancar-lancar aja ya seperti itu. Ya walaupun butuh waktu ya, tapi ya buat saya sesuatu yang luar biasa ya. Luar biasa, tapi ya lancar semua.
Oke, baik-baik Bu. Wow, ini mestakung ya. Kalau udah mestakung ya apa yang terjadi terjadilah gitu ya, dan terjadi beneran ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, ceritanya kan luar biasa nih ya, sangat luar biasa, dan ini kan berarti ada semacam semangat ya Bu ya di dalamnya ya. Ada semangat yang tidak padam ya istilahnya gitu ya, untuk mendirikan sebuah sekolah, kemudian atau mungkin untuk membuat sekolah ini menjadi lebih besar gitu kan, dan ada kesabaran di sana ya Bu ya, untuk selalu menunggu, mungkin menunggu waktu yang tepat itu ya. Nah, selama menunggu ini Bu, mungkin ini ada hal-hal lain mungkin yang dilakukan Bu, misalnya apakah mungkin apa itu, mengikuti mungkin seminar-seminar pendidikan atau ceramah-ceramah yang mungkin pada orang-orang yang mungkin punya pengalaman begitu, Bu? Nah, ini karena saya kan background-nya bukan pendidikan sebetulnya, iya kan? Jadi ketika saya di Laurencia pun kebetulan saya awalnya di R&D 2 tahun pertama. Jadi saya ini sering sekali diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan gitu. Jadi saya banyak belajar memang. Saya banyak belajar. Kebetulan saat saya di R&D saya cukup dekat dengan yayasan ya. Jadi saya betul-betul banyak belajar dari yayasan itu sendiri. Kemudian juga ya saya sering dikirim ke sekolah lain seperti itu, atau seminar-seminar, pelatihan-pelatihan. Itu juga memang saya sebut itu soft money ya. Jadi itu menjadi skill saya. Nah, ketika saya juga mulai mendirikan EI Pasiko ya, karena tadi background saya bukan pendidikan, saya pernah mengikuti juga kursus selama 3 bulan setiap hari Sabtu. Jadi coba Pak Agus bayangkan, saya setiap hari Sabtu yang harusnya kumpul dengan keluarga, saya harus ikut kursus pendidikan ya. Kemudian juga saya pernah mengikuti disebutnya apa ya, di UNJ ya, selama 6 bulan. Itu juga setiap hari Sabtu. Kemudian saya juga ikut sebetulnya setara dengan S2 ya, pendidikan juga di Jakarta International School selama 3 tahun, setiap hari Selasa dan Kamis, malam hari jam 4 sampai jam 8 malam. Jam 4 sampai 8 malam, Bu. Ya, itu offline loh di Jakarta ya, di Jakarta International School. Nah, tapi di sana memang kami tidak mendapatkan titel ya, hanya angkatan ke-1 dan ke-2 aja. Itu pun saya merasa ini sebuah karma baik, karena ternyata yang bisa ikut dalam program ini itu nggak banyak, karena memang ini CSR dari JIS, 1 tahun hanya 12 orang, dan saya termasuk orang yang beruntung. Saya angkatan ke-5 dan angkatan terakhir, karena setelah itu nggak ada lagi. Gitu, jadi saya juga masih beruntung gitu loh. Itu 12 orang. Mestakung lagi, Bu. Mestakung lagi. Lagi-lagi karma baik saya berbuah. Saya sering bilang juga pada suami saya, karma baik pun kalau mau berbuah harus dikondisikan. Seperti itu. Oke, lah ini ada nih. Yang mau terjadi, terjadilah. Mestakung, semesta alam mendukung, dari Pak Setia Dharma komennya. Oke. Nah, ini saya juga pernah mendengar hal yang ya lucu sih ya, Bu ya. Menurut saya dari teman itu mengatakan bahwa pernah Bu Indi itu sering mengikuti talkshow para Bante gitu ya, tapi menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Ini maksudnya apa? Benar begitu ya? Iya. Nah, saat saya ingin memperjuangkan atau ingin berdiri sekolah Buddhis, saat itu saya tentunya ingin mendapatkan dukungan dari Bante, ya. Jadi tentunya Pak Agus tahu juga ya, beberapa Bante yang memang kemanapun Bante tersebut berceramah, sharing dhamma, pasti gitu ya, banyak sekali umat yang hadir seperti itu. Nah, waktu itu saya menanyakan pada 3 Bante, pertanyaan yang sama. Apakah mendirikan sekolah itu termasuk dana dhamma? Jawabannya iya.
Jadi walaupun dari Bante A saya mendapatkan jawaban seperti itu, ketika saya pergi lagi mengikuti ceramah yang dibawakan oleh Bante B, saya pertanyakan lagi, bukan berarti saya meragukan jawaban dari Bante A, bukan, tapi karena saya ingin Bante menjawab dan umat mendengar. Saat itu saya ingin sekali menggugah umat supaya ayo dirikan sekolah. Karena sekolah itu menurut saya itu jauh lebih penting ketimbang wihara ya. Karena sekolah ini sebuah pondasi. Sebuah pondasi. Anak-anak ini anak-anak Buddhis tentunya banyak yang akhirnya tidak mengenal Buddha Dhamma karena mereka tidak mengenal Dhamma sejak awal, sejak dini. Nah, sekolah adalah tempatnya. Karena setiap hari, sedangkan wihara itu hanya seminggu sekali. Bayangkan katakanlah seorang anak sekolah di sekolah yang non-Buddhis dari Senin sampai Jumat, kemudian walaupun orang tuanya mengajak anak ini ke wihara, tapi kan hanya seminggu sekali dan belum tentu setiap minggu. Misalnya karena ada acara keluarga atau ada kepentingan lain, mereka jadi nggak bisa hadir kan ke wihara. Berarti betapa hebatnya pengaruh sekolah. Jadi saya berpikir harus sekolah. Sebetulnya simpel sih pemikirannya. Oke Bu, nah ini akhirnya kan dari kan diawali dari niat ya, itu tadi kan niatnya kan agar semua orang tahu bahwa pendidikan pun tidak kalah penting perannya ya, istilahnya dengan wihara lah ya, seperti tadi wihara mungkin perannya berbeda-beda, tapi pendidikan juga tidak kalah penting seperti tadi disampaikan oleh Bu Indi bahwa tiap hari anak-anak di sekolah di sana dikenalkan, dan inilah mungkin yang memotivasi ibu ya, Bu Indi untuk memberikan sebuah sekolah. Oke. Luar biasa Bu, dan akhirnya berdiri megah Bu. Saya punya warisan ya. Oke, Bu Indi. Nih selanjutnya Bu. Ketika Ibu memilih jalur pendidikan ini ya, bahwa tadi sekolah atau jalur pendidikan itu juga sangat berperan penting dalam dalam perkembangan Buddha Dhamma, dan sebagaimana kita ketahui memang bahwa terkadang kita memperjuangkan Dhamma ya, mungkin jalan kita berbeda. Ada yang lewat pendidikan, ada yang lewat wihara gitu kan, ada yang lewat setia gitu kan. Namun kembali lagi bahwa sebenarnya tujuannya adalah untuk sama-sama melestarikan dan mengembangkan Buddha Dhamma itu sendiri ya Bu ya. Betul. Nah, ini di bidang pendidikan Bu Indi sudah begitu semangat, begitu dan mestakung ya. Semesta alam mendukung keinginan Bu Indi. Ini hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan ini akan menginspirasi mungkin Bu ya. Kalau saya juga melihat begini Bu, terkadang kenapa ya misalnya gitu kan, kita ini kan jadi ngobrol santai ya Bu, kita ngobrolan ya. Mungkin kalau di tempat-tempat sebelah itu banyak hal-hal yang mungkin sudah tercipta. Misalnya ya ada rumah sakit dan lain sebagainya gitu kan. Mungkin sekolah juga banyak. Nah ini kadang itu terpikir seperti itu ya. Kadang ketika umat Buddha bisa bersatu padu, gitu kan, istilahnya mendirikan hal yang mungkin sebenarnya juga penting untuk keberlangsungan Buddha Dhamma itu kan akan sangat indah ya Bu ya. Mungkin ada hal lain Bu, cerita lain lagi yang mau disampaikan Bu? Cerita yang menyenangkan sebetulnya ketika saya mencari Pak Agus. Jadi Pak Agus mungkin ingat ya, saya sampai ke gunung loh untuk menemukan seorang Agus gitu. Ya, jadi malu saya, mungkin ini idealisme saya ya, karena ini sekolah Buddhis, saya tentunya ingin sebagian besar guru-guru di sekolah ini juga adalah seorang Buddhis. Jadi saking kepinginnya saya mengajak seluruh keluarga saya, bahkan waktu itu anak saya juga masih bayi ya, yang
yang ketiga ya. Saya pergi ke Kulon Progo dan ternyata saya menemukan begitu banyak mutiara di sana. Saya bawa pulang. Salah satunya Pak Agus. Bukan hanya Pak Agus, saya menemukan 5 ya. Dan sampai sekarang ya terbukti ya Pak Agus masih setia di sana. Semoga dengan keberadaan Pak Agus Pasiko bisa tetap menjadi pilihan seperti itu. Karena boleh cek sekolah Buddhis mana yang punya guru olahraga juga Buddhis. Ini sebuah aset Pak Agus nih, aset nih harus dipertahankan ini. Nah di sana pun saya sebetulnya selain ke Kulon Progo saya juga pergi ke daerah lain ya. Saya bertemu dengan para remaja di sana. Di situ saya ngobrol-ngobrol. Nah ternyata mereka tuh tidak tahu gitu loh, kenapa mereka akhirnya memilih katakanlah SAG. Nah di situ kayak saya memberikan masukan-masukan untuk menjadi guru itu tidak harus selalu menjadi guru agama. Sekolah-sekolah itu membutuhkan guru-guru jurusan lain seperti itu. Nah, jadi saya ceritakan, termasuk guru olahraga, guru seni gitu ya, guru tari, guru musik gitu, guru sejarah semua saya sebutkan. Jadi nggak melulu harus guru matematika juga gitu, karena mereka tadinya berpikir menjadi guru matematika sulit, menjadi guru IPA sulit. Loh, kenapa berpikirnya selalu matematika dan IPA? Sekolah itu membutuhkan banyak guru dari berbagai bidang. Nah, ya saya berharap dengan diskusi seperti itu semakin banyak anak-anak muda Buddhis ya yang di daerah akhirnya juga memilih jalur pendidikan yang untuk mata pelajaran lain seperti itu. Iya Bu. Nah, Pak Agus juga nih kalau pas lagi liburan ke sana ingatkan anak-anak muda itu sehingga lahir Agus-Agus yang lain. Ya, oke. Iya Bu, terima kasih. Ya, dulu saya dari gunung ya Bu ya, dari gunung dan itu pengalaman saya ya. Gunung yang indah ya, tidak terlupakan. Ya di tempat saja sinyal itu susah tuh ya. Sinyal susah dihubungi, jadi harus ya sana kamar. Cuma ya akhirnya sampai juga di tempat saya ya, naik gunung. Nah ini saya juga. Tapi Pak Agus nggak pernah menyesal kan saya boyong ke sini kan? Ya terima kasih Bu. Oke, jadi Bu, saya juga ingin sedikit terinspirasi. Kadang kalau awal-awal itu kalau misalnya ada teman yang bertanya tentang yang bertanya itu, saya juga bahwa bisa bersekolah di jurusan-jurusan lain sehingga bisa saling mendukung, saling mengisi. Memang kalau di sekolah itu kan tidak hanya dibutuhkan salah satu guru mata pelajaran yang kalau misalnya agama Buddha aja gitu kan, tapi bisa misalnya guru ekonomi, guru mungkin PKN, IPA dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu kan saling mendukung sehingga kalau bisa berkolaborasi di dalam sebuah tempat itu saya yakin akan makin memajukan begitu ya Bu ya. Iya, karena memang sekolah Buddhis sulit sekali kan menemukan guru-guru dari bidang studi ya. Tapi mereka juga seorang Buddhis itu sulit sekali memang. Saya akui. Ya, betul Bu. Dan ini kan termasuk sebuah visioner ya. Visioner itu dalam artian bahwa selain memberdayakan orang-orang sendiri gitu kan, juga untuk mengembangkan melestarikan daripada Buddha Dhamma itu sendiri ya Bu ya. Iya betul. Oke Bu Indi, nah ini kan perbincangannya ini luar biasa dan pengalaman ini pengalaman ini sungguh sangat saya yakin akan menginspirasi banyak orang. Ya, hadirin semua yang hadir di sini, ceritanya sangat luar biasa dari Bu Indi. Nah ini Bu Indi
sepertinya kita sudah di penghujung acara. Nah ini apa Bu yang mungkin ingin disampaikan kepada kita semuanya tentang tema pada malam hari ini, dan mungkin apa yang ingin Ibu tekankan nih agar kita semua menjadi terinspirasi seperti itu. Iya, terima kasih Pak Agus. Sesuai dengan tema kita malam ini, kekuatan aditana. Jadi jika kita memang mempunyai tekad yang kuat, tekad berbuat baik, yakin bahwa jika memang itu baik, tekad kita itu baik, pasti akan terwujud. Jika kita selalu berusaha untuk mewujudkannya. Jadi yang tadi ya, mestakum, semesta alam akan mendukung. Kemudian yang kedua, kita sebagai umat Buddha tentunya harus menjaga Buddha Dhamma. Tentunya tidak harus semuanya melalui jalur pendidikan, bisa juga dengan yang lain. Tapi perlu diingat, fondasi Buddha Dhamma juga berada di tangan anak-anak kita. Nah, jadi yang perlu kita jaga, yang amat sangat harus kita jaga adalah usia anak-anak. Usia sekolah berarti. Artinya, mulai saat ini, yuk kita sama-sama, seluruh umat Buddha, fokus pada dunia pendidikan. Sehingga kita bisa setara dengan sekolah-sekolah dari sekolah yang berbasis agama lain. Seperti itu. Terima kasih Bu Indi. Oke, sangat luar biasa, dan saya sedikit mungkin menambahkan ya dari apa yang Bu Indi perjuangkan, bahwa perjuangan Bu Indi ini juga tidak dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang mungkin lama, dan di sana ada tentunya ada semangat yang selalu menyala ya, semangat yang selalu berkobar di dalam diri Bu Indi, sehingga dengan semangat itu akhirnya semesta pun mendukung. Nah, dalam semangat itu juga diiringi oleh sebuah kesabaran tentunya Bu ini ya. Dia kesabaran, dan akhirnya apa yang dicita-citakan, apa yang ditekadkan Bu Indi di awal di dunia pendidikan ini akhirnya bisa terwujud dan sukses akhirnya ya. Sekolahnya semoga makin berkembang, dan Bu Indi juga tentunya semakin sukses ke depannya. Oke, terima kasih Bu Indi atas waktunya. Sukses selalu ya. Sukses selalu juga untuk Bu Indi, dan tentunya sehat selalu. Seperti apa yang dikatakan Sang Buddha, harta terutama adalah kesehatan. Betul sekali. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu hadirin semuanya, sahabat Dhamma, Romo Ramani, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Indi Yudini pada kesempatan malam hari ini dengan tema kekuatan aditana. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Indi menjadi inspirasi buat kita semuanya dimanapun berada, sehingga Buddha Dhamma makin lestari di Nusantara ini dan tumbuh berkembang dengan pesat. Oke, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesetiaannya di channel kanal YouTube Ngopi Sepeda pada malam hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam memandu acara ini mungkin ada kekurangan, banyak kesalahan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya dan Romo Ramani dan sahabat Dhamma dimanapun berada. Untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada MC. Silakan kepada Ibu Ningsih. Iya, terima kasih bincang-bincang yang cukup pintar nih, para pejuang Dhamma yang luar biasa, dan menghadirkan narasumber Sri Kandi Kartini yang luar biasa pada malam hari ini, karena saya sangat mengenal beliau. Kebetulan beliau dulu juga atasan saya. Sekarang saya jadi kopiannya Bu Cindy, jadi sekarang saya juga jadi kepala sekolah TKSD, jadi ngopi dari Bu Indi ini. Kemudian sebenarnya tadi ada beberapa hal yang saya tanyakan karena penasaran, tapi mungkin karena waktu yang bukan waktu yang terbatas ya, waktunya banyak, cuma waktu untuk ngopi sepeda ini cukup sempit ya, jadi sudah nggak kebagian waktu lagi. Tapi mungkin saya akan sedikit ulas ini bahwa informasi dari Pak Setia Dharma di Sriwijaya juga sudah ada PGSD begitu ya, karena saya juga sering ikut
Zoom-nya Sriwijaya, jadi saya juga mengetahui beberapa informasi. Jadi kita juga sebagai kepala sekolah menjadi aman ketika Sriwijaya juga sudah ada PGSD dan lain-lain ya, banyak prodi baru yang mendukung pendidikan. Ini sangat luar biasa sekali ya. Terima kasih Pak Setia Dharma dan juga Bu Indi, sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga kita semua juga tambah semangat, aditananya juga semakin kuat untuk membangun pendidikan sebagai pondasi generasi bangsa, begitu ya. Kemudian selanjutnya untuk mengakhiri acara ngopi sepeda pada malam hari ini, acara akan kita tutup dengan doa yang akan dipandu oleh Romo Rusli. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Naria Ningsih. Baik, Rama Ramani, Bapak Ibu, serta para pejuang Dhamma sekalian, marilah kita bersikap anjali, kita membacakan Patidana dalam bahasa Indonesia. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 bagian mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita membacakan nama Karapata. Kembali kita melakukan penghormatan kepada Buddha, penghormatan kepada Dhamma, dan penghormatan kepada Arya Sangga. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo Dhammang namassami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo Sanghang namami Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Ibu Naria Ningsih. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, terima kasih Romo Rusli. Jadi Ibu Bapak demikian tadi seluruh rangkaian acara Ngobrol Pintar Sesama Pejuang Dhamma edisi ke-7 ya. Tetapi ada beberapa pesan ini dari salah satu organisasi ya, Mitra Widya Berbagi ya. Jadi ada kegiatan di Mitra Widya Berbagi itu untuk menjelang Waisak akan berbagi kasih dengan penduduk ya di daerah Tangerang, yaitu pembagian sembako, paket sembako bagi ibu bapak pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin berdonasi boleh langsung menghubungi kami ya, nanti akan di-share di link YouTube Ngopi Sepeda, yaitu dia ada paket sembako 1 harga 75.000, paket sembako 2 harga 100.000. Bisa juga menghubungi saya, boleh ya,
untuk donasi Mitra Widya Berbagi. Begitu. Kemudian Ibu Bapak perlu saya informasikan untuk Kamis minggu depan ya, itu ada narasumber yang sangat luar biasa yaitu Bapak Setia Dharma dengan tema Abdi Dhamma Tiada Tara untuk Buddha Sasana Indonesia dengan moderator Bapak David Kimlianto. Nah, untuk Bapak Ibu pemirsa dimanapun Anda berada yang ingin bergabung di acara kami, di acara Ngopi Sepeda, boleh hubungi kami secara langsung ya untuk mengisi acara-acara berikutnya yang tentunya acara ini akan sangat menginspirasi siapa saja yang menonton link YouTube kami. Nah, mungkin demikian seluruh rangkaian acara. Saya Naryaningsih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas kehadirannya di kanal YouTube kami. Selamat malam, terpujilah Buddha. Namo Buddhaya.